Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Faradilah dengan NPM 6020210067 dari kelas B Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang salah satu teknik metode eksperimen, yaitu randomisasi. Oke, materi pembahasan kita hari ini yaitu ada what is randomization, ada types of randomization, dan ada what is the purpose and benefits of randomization. Sebelum membahas materi lebih dalam, saya akan memperkenalkan secara singkat kepada teman-teman semua tentang metode eksperimen. Jadi, eksperimen atau percobaan yang baik meminimalkan variabilitas evaluasi dan memberikan evaluasi intervensi yang tidak bias dengan menghindari perancu dari faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui. Selain itu juga memberikan dasar untuk metode statistik yang digunakan dalam menganalisis data. Next ada, what is randomization? Apa sih randomisasi itu? Randomisasi adalah pengaturan unit percobaan untuk mensimulasikan distribusi peluang, mengurangi gangguan oleh variabel yang tidak relevan, dan menghasilkan data statistik yang tidak bias. Jika randomisasi tidak dilakukan, seseorang tidak akan pernah bisa memastikan apakah perbedaan perlakuan kontrol disebabkan oleh perlakuan atau lebih tepatnya karena dikacaukan oleh sumber variasi sistematis lainnya. Dengan kata lain, randomisasi adalah bagian penting dari mekanisme blinding yang selanjutnya melindungi hasil percobaan dari bias yang terjadi dalam pelaporan dan evaluasi peserta. Oh iya teman-teman, randomisasi ini terbagi ke dalam 4 jenis loh. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada simple randomization atau pengacakan sederhana. Pengacakan berdasarkan urutan tunggal penugasan acak dikenal sebagai pengacakan sederhana. Teknik ini mempertahankan keacakan angka penugasan subjek ke kelompok tertentu. Metode pengacakan sederhana yang paling umum dan mendasar adalah dengan melempar koin. Misalnya dengan dua kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol versus perlakuan. Metode lainnya adalah dengan menggunakan setumpuk kartu yang dikocok. Misalnya, kartu genap masuk ke dalam kelompok kontrol dan kartu ganjil masuk ke dalam kelompok perlakuan. Atau dengan melempar dadu. Misalnya, di bawah dan sama dengan 3 itu masuk ke dalam kelompok kontrol, sedangkan lebih dari 3 itu masuk ke dalam kelompok perlakuan. Pendekatan pengacakan ini sederhana dan mudah diterapkan dalam penelitian. Yang kedua itu ada block randomization atau pengacakan blok. Metode pengacakan blok dirancang untuk mengacak subjek ke dalam kelompok yang menghasilkan ukuran sampel yang sama. Metode ini digunakan untuk memastikan keseimbangan dalam ukuran sampel di seluruh kelompok dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu ada certified randomization atau pengacakan bertingkat. Metode pengacakan bertingkat membahas kebutuhan untuk mengontrol dan menyeimbangkan pengaruh kovariat. Metode ini dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan antar kelompok dalam hal karakteristik dasar subjek, kovariat. Kovariat spesifik harus diidentifikasi oleh peneliti yang memahami potensi pengaruh masing-masing kovariat terhadap variabel dependen. Pengacakan bertingkat dicapai dengan menghasilkan blok terpisah untuk setiap kombinasi kovariat dan subjek ditugaskan ke blok kovariat yang sesuai. Setelah semua subjek telah diidentifikasi dan ditempatkan ke dalam blok, pengacakan sederhana dilakukan dalam setiap blok untuk menetapkan subjek ke salah satu kelompok. Pengacakan bertingkat ini jarang digunakan oleh peneliti. Dan yang terakhir itu terdapat covariate adaptive randomization atau pengacakan covariate adaptif. Pengacakan covariate adaptif telah direkomendasikan oleh banyak peneliti sebagai metode pengacakan alternatif yang valid untuk penelitian. Pengacakan adaptif covariate menggunakan metode minimisasi dengan menilai ketidakseimbangan ukuran sampel di antara beberapa covariat. Baik, akhirnya kita sampai pada materi terakhir, yaitu apa sih tujuan dan manfaat randomisasi? Tujuan utama randomisasi atau pengacakan dalam penelitian adalah untuk mengontrol variabel yang mengintai dan membangun hubungan sebab dan akibat. Juga dengan mengacak eksperimen, bukti lebih didukung, serta untuk memastikan bahwa hasilnya akurat. Adapun manfaat randomisasi yaitu menghilangkan bias seleksi, menyeimbangkan kelompok sehubungan dengan banyak variabel pengganggu yang diketahui dan tidak diketahui, serta membentuk dasar untuk uji statistik dan dasar untuk asumsi uji statistik gratis kesetaraan perawatan. Jadi, kesimpulannya, randomisasi merupakan langkah penting dalam penelitian yang tidak dilakukan secara sensus. Dengan randomisasi yang baik, maka akan dapat diperoleh sampel yang representatif yang mewakili populasi. Dengan demikian, simpulan yang diperoleh atas dasar hasil analisis statistika dapat berlaku dalam tingkat populasi. Berikut referensi yang digunakan. Oke,
Kira-kira seperti itu ya pembahasan mengenai randomisasi. Bagaimana teman-teman? Semoga materi pembahasan di video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum, bye-bye.